Oke, salam jumpa kembali dalam audit 1 ya. Kita lanjut, kalau di hari-hari kemarin kita diskusi tentang bagaimana memahami sistem pengendalian internal perusahaan dan kasus-kasusnya, khususnya yang terkait dengan mengaudit SPI. Setiap akun sudah kami sampaikan kemarin. Hari ini kita diskusi tentang langkah yang lebih teknis, bagaimana auditor akan melakukan pengujian. Nah, di sini ada prosedur-prosedur audit ya. Yaitu tindakan yang dilakukan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Ini yang disebut prosedur audit ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditor. Satu yaitu prosedur analisis ya. Prosedur analisis. Yang kedua adalah inspeksi ya, menginspeksi. Ketiga adalah mengkonfirmasi. Ini bisa melakukan teknik mengkonfirmasi ya. Jadi tanya sana ke sana, bagian ini bisa. Keempat adalah bisa mengajukan pertanyaan ya. Jadi bisa buat pertanyaan dulu diajukan. Ini teknik-teknik aja. Nah, menganalisis, menginspeksi, mengkonfirmasi, mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang kita anggap atau kita pandang ada sumber informasi. Kemudian menghitung ya, menghitung ulang. Kemudian menelusur atau tracing kepada bukti atau dokumen ya. Kemudian mencocokkan ya antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, bahkan dengan fisiknya, barangnya yang ada ya. Kemudian di samping itu juga kita sebagai auditor mengamati sebenarnya objek atau yang kita audit ini ada masalah atau tidak, ada ketidaktransparan atau tidak informasi, itu mengamati ya. Kemudian melakukan ulang reforming ya, beberapa tindakan dan teknik audit ya, berbantuan komputer itu harus dilakukan. Oke teman-teman, jadi prosedur analisis apa saja? Dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Contoh tadi, penjualan kredit. Nah, kalau penjualan kredit maka dianalisis dengan piutang. Berarti piutang itu ada hubungannya dengan penjualan kredit. Dianalisis lagi dengan penerimaan kas. Ya, penerimaan kas ada hubungannya dengan piutang. Dianalisis lagi dengan potongan penjualan. Ya, atau retur penjualan. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan apa? Istilahnya menganalisis aktivitas antara hubungan. Ada lagi apa? Penerimaan dari bank atau melalui bank atau rekening bank ya. Prosedur ini banyak sekali ya, bisa dilakukan ya untuk ini. Nah, prosedur analisis mencakup perhitungan penggunaan rasio-rasio sederhana, misalnya analisis vertikal boleh, laporan perbandingan tahun kemarin dengan sekarang, penjualan kemarin dengan sekarang, piutang kemarin dengan sekarang dan seterusnya, itu namanya perbandingan ya teman-teman. Itu analisis. Kemudian inspeksi, melakukan kegiatan pemeriksaan secara teliti, ya, memeriksa secara mendalam dokumen, catatan, ya, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber tersebut. Dari mana sumbernya ini dokumen-dokumen? Misalnya penjualan. Ada faktur penjualan, sumbernya dari mana? Oh, ini bagian dari penjualan. Mestinya harus ada kelengkapan lagi. Ada dokumen apa? Surat ordernya enggak? Lah, auditor harus sampai ke sana menginspeksi. Ada dokumen apa lagi? Oh, ada dokumen pengiriman barang enggak? Nah, faktur harus paling tidak ada surat order, ada dokumen pengiriman barang, itu dokumen pendukung dari faktur penjualan. Ya, minimal kan ada itu. Syukur ada packing listnya, gitu ya. Itu beberapa yang harus dilakukan ya. Kemudian mengkonfirmasi, ini suatu bentuk pengajuan pertanyaan saja yang memungkinkan kita sebagai auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang independen di luar perusahaan. Contoh, tadi penjualan kredit. Ya, benar nggak penjualan kredit itu dilakukan pada toko A atau toko B? Ya, kita lakukan konfirmasi berdasarkan satu, bisa saja faktur penjualan itu. Oh, ini pada toko A dijual. Konfirmasi benar nggak toko A itu melakukan pembelian barang ini, jumlah ini, tanggal ini. Lah itu tugas auditor adalah mengkonfirmasi kebenaran dari setiap akun. Ini misalnya tadi penjualan kredit. Ya.
Kemudian mengajukan pertanyaan ya, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, silakan saja kepada orang yang kita anggap berkepentingan atau bersinggungan dengan yang akan kita jadikan objek audit. Misalnya bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian gudang, silakan saja. Ya. Kemudian menghitung ya, menghitung fisik barang yang terus. Nah, ini biasanya menghitung itu bisa saja antara saldo kas dengan fisik kas itu sama enggak? Contoh kasnya sekian di catatan, di laporan keuangan. Kita hitung, buktikan kas yang ada di tangan perusahaan itu berapa. Kemudian kas yang ada di bank berapa. Dijumlahkan cocok atau tidak. Itu namanya menghitung. Begitu juga persediaan, di catatan sekian. Ya, di gudang kalau perlu diadakan stok opnam, gitu. Barangnya benar atau tidak. Itu ya. Kemudian menelusur, tracing ya. Nah, jadi auditor bisa memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi. Misalnya tadi dikatakan faktur penjualan, itu tracing terus. Oh, ada faktur penjualan, sumbernya dari mana? Itu harus di tracing atau dicari sumbernya, ya, mencari dokumen-dokumen tersebut. Kemudian mencocokkan atau vouching, memiliki atau memilih ayat-ayat jurnal ya tentang catatan akuntansi itu gampang ya. Contoh di dalam buku besar, auditor harus melihat mutasi di buku besar. Perhatikan, di buku besar itu misalnya kita pilih piutang, ya, kita lihat transaksi yang nampak tidak biasa kalau kita mau sampel. Tidak biasa bisa saja jumlah angkanya, ya, biasanya 5 juta kok ini ada 50 juta ya, 50 juta kita sampel. Biasanya itu ada rata-rata 25 juta, kok ini ada 100 juta ya, 100 juta itu jangan semua. Kalau semua nanti tidak cukup waktu ya. Itu sampel yang tidak biasa untuk dicocokkan. Ya. Kemudian untuk mendapatkan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan. Nah, kalau tadi sudah di situ kita ambil sampel tadi buku besar, cocokkan jurnalnya ada enggak? Oh, jurnalnya ada enggak sih? Oh, ada. Tarik lagi kalau jurnalnya ada ke transaksinya. Bukti transaksinya ada ternyata. Kita buktikan transaksi itu valid atau fiktif. Nah, sampai di situ auditor ya. Auditor kalau mencocokkan, menelusur harus sampai pada akarnya. Tadi penjualan kredit, mulainya dari kita saldo laporan keuangan penjualan, salah satu masuk ke transaksi penjualan, itu buku besar penjualan. Lihat yang nampak tidak biasa. Kita telusur kepada jurnalnya. Jurnalnya kebetulan ada. Ya, sekarang kan era komputer, mesti di buku besar ada, jurnal ada. Kemudian kita ke bukti transaksinya. Sah atau tidak sah, atau disebut di situ valid atau tidak. Nah, itu kan mencocokkan. Kemudian mengamati ya, teman-teman. Ini meliputi tindakan auditor untuk melihat atau untuk menyaksikan pelaksanaan sejumlah kegiatan di dalam proses perusahaan itu. Jadi melihat saja bagaimana transaksi penjualan, bagaimana di gudang, bagaimana mengirim barang. Anda sebagai auditor harus bisa paling tidak melihat-lihat semua yang ada di situ, karena itu termasuk tindakan untuk melihat benar atau tidak pelaksanaannya. Ya. Termasuk di sini adalah melakukan ulang, adalah mengerjakan ulang penghitungan rekonsiliasi dilakukan klien. Jadi menjumlah kembali ini ya sebenarnya. Itu beberapa teknik yang dilakukan oleh auditor ya, yang dilakukan. Bisa saja teknik audit itu berbantuan komputer ya, silakan saja. Sekarang sudah eranya komputer digitalisasi, auditor harus tidak ketinggalan ya program-program audit yang ada, kita manfaatkan untuk melakukan pengujian terhadap klien ya. Bisa saja ini dari ini ya. Itu teman-teman terkait dengan bagaimana prosedur atau teknik audit di dalam proses pemeriksaan suatu laporan keuangan klien. Oke, pertemuan hari ini kita akhiri, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.